3, 2, 1. Ketua Pengadilan Agama Tembilahan dipersilakan mengambil tempat. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pengambilan sumpah oleh Ketua Pengadilan Agama Tembilahan. Kata pendahuluan sumpah. Sebelum saya memulai mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia disumpah? Bersumpah dengan cara agama apa? Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mengetahui. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 77 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yasta'una bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Artinya, sesungguhnya orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat pahala di akhirat. Allah tidak akan berkata kepada mereka dan tidak pula memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka bagi mereka siksa yang amat pedih. Oleh karena itu, manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Kepada Allah lah akhirnya segala pertanggungjawaban akan saudara berikan. Ikuti saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Akan setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan wewenang, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah Pegawai Komisi Pengadilan Agama Tembilahan diawali dengan pegawai yang diambil sumpah. Saksi-saksi.
Rohanewan. Dan Ketua Pengadilan Agama Pemilihan. Para saksi dan rohaniwan kembali ke tempat. Pembacaan dan penandatanganan fakta integritas oleh pegawai negeri sipil baru diambil sumpahnya. Fakta integritas. Saya Muhammad Nasrul, AMD AB, NIP 19904202022031007 Pegawai Negeri Sipil Pengelola Perkara Pengadilan Agama Pemilihan kelas 2. Saya Adi Abdul Rahman Rauf, AMD AB, NIP 1998420222022031004 Pegawai Negeri Sipil Garing Pengelola Perkara Pengadilan Agama Pemilihan kelas 2. Menegaskan komitmen saya sebagai berikut. 1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan, akuntabel, serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan pengadilan sesuai kode etik dan pengalaman perilaku sesuai jabatan yang terlibat dan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. 2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten. 3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja atau profesi, meningkatkan kompetensi serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional. 4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri sendiri dalam perbuatan tercela. 5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Menghindarkan pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas. 7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pengadilan Agama Pemilihan kelas 2. Bila saya melanggar hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya. 9. 24 Februari 2023 yang membuat pernyataan Muhammad Nasrul, AMD AB, NIP 19940202022031007 Adi Abdul Rahman Rauf, AMD AB, NIP 1998420222022031004.
Penyembatan lambang komplit pegawai negeri sipil oleh Ketua Pengadilan Agama Pemilihan. Ketua Pengadilan Agama Pemilihan dan pegawai negeri sipil yang baru diambil sumpahnya dipersilakan kembali ke tempat. Sama saling menjaga karena pengaruhnya besar. Pengaruhnya besar terhadap hati kita. Kita banyak melihat orang terkadang memiliki penyakit SMS. Penyakit SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Melihat orang dapat umat susah, iri. Melihat orang susah, oh senang. Nah, dipanggil orang. Senang orang susah. Nah, itu kita harus introspeksi. Jangan-jangan barang yang masuk menjadi darah daging kita itu ada nilai-nilai haramnya. Jangan-jangan ada perbuatan kita yang masih bertentangan dengan sumpah jabatan kita. Kita sering mengingatkan, berusaha untuk selalu membenci keburukan walaupun kita masih bagian dari keburukan itu. Berusahalah kita untuk mencintai kebaikan walaupun kita belum dari bagian kebaikan itu. Kita masih orang jahat, tapi kita tanamkan cinta terhadap kebaikan. Senang melihat orang dapat kenikmatan, senang melihat orang dapat bahagia. Meskipun kita masih orang yang buruk, masih melakukan dosa, dan kita teruslah untuk berusaha membenci, menjadi orang yang membenci keburukan. Mesti kita masih bagian daripada keburukan itu. Kita masih menerima suap, tapi kita benci dengan suap itu, dengan yang perbuatan itu. Cuma karena kebutuhan dan lain sebagainya yang berdesakan, yang penting tidak membahayakan instansi, umpamanya tidak ketangkap. Kalau ketangkap ya wassalam. Nah, ketangkap, tapi kita tetap menanamkan benci terhadap perbuatan-perbuatan seperti itu, meskipun kita masih bagian daripada orang-orang yang buruk. Nah, itu daripada sumpah tersebut. Sampai sekarang saya masih teringat betul itu. Setiap kali mendengar sumpah itu pasti rasa ingin menangis pasti ada. Karena kita tahu kualitas diri kita. Kita tahu bagaimana kita bekerja. Kita tahu bagaimana kita belum maksimal memberikan sumbangsi terhadap instansi ini. Sementara kita terus mendapatkan hak kita setiap bulannya disumpah. Setiap kali mengingat sumpah atau mendengar sumpah, apalagi kita jadi menyumpah itu mesti ada rasa getar begitu. Bukan apa, dan memang dengan sendirinya saja begitu. Itu saya ceritakan tadi ketika di Martapura itu akhirnya saya adalah diri, saya sudah pasrah, pasti saya keluar. Dalam itu pasti tidak lama saya keluar dari Kalimantan karena saya tidak memberikan sesuatu kepada orang yang telah membantu saya. Karena saya waktu itu meminta, kali tiba-tiba dia dikembalikan ke bank. Alasan saya waktu mau orang tua juga mau diumumkan waktu itu kan, dan dikabulkan oleh beliau. Nah, waktu itu minta sekitar 2 tahun lah. Setelah itu silakan dikeluarkan lagi kalau mau dijauhkan, tidak apa-apa. Karena ini masa pandemi, dalam alasan saya begitu kan, susah untuk berinteraksi dengan orang tua. Dikabulkan, tapi begitu disumpah hilang lagi rencana mau memberikan sesuatu saja, dia agak lama di sana. Disumpah oleh guru saya dipakai ini ketua saya waktu itu kan. Nah, setelah itu saya sudahlah pasrah, paling tidak lama saya di situ. Ternyata benar keluar saya dari Palembang. Tradisinya memang ketika kita menginginkan sesuatu, nah situ mau tak mau kita harus mengikuti ritmenya ada kalau kita tetap bertahan. Tapi kalau kita hanya sekedar ini saja dikabulkan ya, nah doakan saja kebaikan untuk bersangkutan. Dari situnya itu saya mungkin dikeluarkan. Nah, kembali kepada selesai tadi ya. Nah, kembali kepada secara umum baik dengan kita nanti ke depan
atasan kita itu. Kita semua berdasarkan putih. Atasan langsung itu yang menjadi staf juga harus punya catatan terhadap stafnya. Tamu-tamu yang punya staf, kasubag yang punya staf, dia harus punya catatan. Kalau nanti kasubag atau panmut tidak punya catatan, memberikan nilai baik semua, ternyata panitera punya catatan terhadap yang bersangkutan, saya punya catatan terhadap yang bersangkutan, tidak berkoordinasi dari penilaian, dia tidak memberikan begini, nanti yang bersangkutan tidak memberikan begitu. Karena kalau saya panitera sekretaris, kalau panitera sekretaris tidak memberikan begini kepada kasubag atau panmut yang stafnya bermasalah, paniteranya nanti saya begini karena dia, jadi kalau kasubagnya tidak memberikan, paniteranya yang harus membeginikan. Kalau panitera sudah membeginikan, nah paniteranya begini nanti kan. Sekretaris sudah begini, artinya sudah. Jadi semuanya memang sudah begitu yang diinginkan sekarang. Karena saya tidak bisa memberikan penilaian langsung kepada PNS, ya kan? Tidak bisa memberikan penilaian langsung kepada kasubag, kepada tamu. Jadi panitera sekretarisnya yang saya beginikan nanti. Kalau seandainya ternyata kasubag yang bermasalah tidak diberikan nilai begini. Atau panmut ada masalah yang diberikan begini. Itu sistemnya begitu. Tetapi semua didasarkan pada catatan. Tidak serta-merta bisa dikomplain, bisa ditanyakan, Pak, kenapa saya diberikan? Nah, ini kepada saudara. Itu mesti. Karena apa? Malaikat saja yang tidak lupa, Allah yang Maha Tahu saja masih membutuhkan catatan. Kita di kanan setiap waktu ada di beri menit. Nah, kita diawasi, dicatat. Bayangkan malaikat yang tidak lupa, Allah yang Maha Mengetahui saja masih membutuhkan catatan untuk agar tidak ada protes. Apalagi kita, apalagi saya. Ini betul, apalagi wakil tak ada lagi. Kalau wakil kemarin saya pesan, wakil tahun sekarang ini, sekarang tidak bisa lagi. Panitera badan terbagi dua. Satu separuh di sekretaris, separuh panitera. Ini 2 minggu pertama semua motor harus sudah diservis, dijadwalkan. Kalau ada 9 motor sehari 3 motor diservis. Tetapkan tanggalnya. Kalau sampai 5 waktu ternyata motor itu belum diservis, masuk lagi, masuk catatan. Nah seperti itu. Dan setiap perintah yang disampaikan oleh ketua itu secara hierarkis melalui panitera, sekretaris. Secara hierarkisnya, meskipun saya sampaikan secara langsung, laporannya nanti ke panitera, sekretaris laporannya ke ketua. Jadi seperti itu. Ini saya sampaikan ini karena saya punya partner lagi jadi itu. Partner saya terpaksa hubungan dia. Kalau nggak lupa saya tidak cukup otak saya untuk mengingat. Kalau kemarin ada 4 otak saya. Wakil, panitera, sekretaris dan saya sendiri. Kalau sekarang cuma sendiri dengan setengah-setengah. Terpaksa dibaca oleh. Nah itu begitu. Nggak kuat nanti. Nggak kuat mengingat panitera, sekretaris nggak mengingat. Nggak kuat hanya mengingat isi kantor ini. Jadi terpaksa saya harus dibantu oleh nanti catatan terhadap segala perintah apa yang telah direncanakan untuk program-program yang akan kita laksanakan di kemudian hari. Apa saja? Setiap perintah yang diberikan oleh atasan, ketika saudara berkeberatan harus memberikan alasan yang jelas. Alasan yang pertama adalah alasan organisatoris. Alasan yang pertama yang diungkapkan alasan organisatoris, tidak menerima alasan pribadi. Karena saya malu, tidak ada. Jadi alasan organisatoris dulu. Kalau sudah ada alasan itu baru nanti bisa ditambah alasan pribadi. Kalaupun tidak bisa harus memberikan solusi. Nah, jadi begitu. Pokoknya perintah kepada Pak Ais, ya, Pak Ais hadir ini. Nah, ini contoh aja yang paling ringan undangan. Tidak bisa, kenapa tidak bisa? Harus memberikan alasan. Terus solusinya apa? Tidak bisa menghindar saja. Nanti ke depan ini karena saya sendirian, sekali lagi karena saya sendirian. Kalau ada wakil, saya bisa komunikasinya baik. Waktu tolonglah itu jadi. Indonesia airku, agung harapku. Di sanalah aku berdiri, cari bangku hidup. Indonesia bangsaanku. Bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu.
Enggak gitu juga sih.